Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sobat Wisata. Selamat datang di podcast Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Sumeneb. Bersama saya, Tovan. Saat ini kita akan membahas mengenai satu event yang termasuk dalam 110 event kalender event Sumeneb tahun 2025, yaitu adalah Festival Mountain Bike Jelajah Bumi Jogodole keempat. Nah, untuk membahas kegiatan ini, event ini, di studio sudah hadir bersama saya beberapa orang narasumber. Yang pertama, Ketua Panitia, Bapak Sutrisno. Selamat siang, Mas. Selamat siang. Oke. Dan yang kedua, Bapak Effendi. Ini adalah goeser sekaligus pelaksana. Selamat siang, Mas Effendi. Selamat siang. Oke. Dan yang terakhir, Bapak Kepala Bidang Pariwisata, yaitu Bapak Andres Surkarnain STMAP. Selamat siang, Mas Andres. Siang, Mas Tovan. Oke. Dan tak lupa juga saya kenalkan. Ulang dari yang barusan ya, Pak? Iya. Oke, sudah ada ya? Oke. Dan tak lupa juga saya kenalkan satu kru saya, yaitu Raffi Manda. Dia adalah kru di podcast ini. Selamat siang, Mas Raffi. Siang, Pak. Oke, masih semangat? Alhamdulillah. Oke, semangat ya. Oke. Pemirsa, kita kembali pada topiknya yang akan kita bahas kali ini. Yang pertama, pertanyaan kepada panitia sebagai ketua, yaitu Mas Sutrisno. Mas, Siap. tujuan dan latar belakang dari pelaksanaan event ini apa? Mengenai masalah pelaksanaan untuk event yang tahun 2025 ini, kita mencoba akan memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb, khususnya di Kabupaten Sumeneb, diantaranya Pantai Lombang, juga ada di destinasi wisata yang ada di Pulau Kiliang. Pulau Oksigen itu. Pulau Oksigen itu. Oke. Seberapa menarik Pulau Oksigen dan Kabupaten Sumeneb ini menurut Anda, kenapa kemudian menjadi rute? Silakan. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa Pantai Lombang itu memang pantainya yang sangat eksotis sekali, dengan pasirnya yang putih dan pohon cemaranya yang sangat rindang sekali. Okay. Juga di Pulau Kiliang juga yang terkenal dengan oksigen terbaik kedua di dunia. Okay. Anda punya hobi pastinya bersepeda, benar? Benar. Oke. Kemudian membuat komunitas dan melaksanakan event ini. Apa nama komunitas, klub yang Anda selama ini dinaungi untuk melaksanakan hobi ini? Untuk komunitas kami selaku pelaksana pada event kali ini yaitu KMB. Ya, apa itu? KMB itu Kebunan Mountain Bike. Nah, apa artinya kira-kira? Itu komunitas sepeda warga kebunan pada awalnya, cuma hobinya itu bersepeda yang rutenya itu adventure. Off-road, betul ya. Di samping juga di jalan-jalan raya juga kita belusukan masuk ke desa-desa ya, gitu. Okay. Kalau adventure biasanya ada hobi yang menantang, juga ada sedikit-sedikit bahayanya ya. Betul. Nah, gimana itu? Kok bisa ketemu? Kita kan menggabungkan dua konsep lah untuk di Goes. Iya. Karena di Goes itu juga ada fun bike namanya adventure, juga ada downhill seperti itu. Jadi kita mencoba menggabungkan dua itu. Antara yang fun bike dengan yang adventure seperti itu. Oke. Downhill sendiri kan cukup dalam tanda kutip agak berbahaya juga itu. Betul sekali. Resikonya itu gimana? Resikonya kalau downhill itu ya yang pertama itu mungkin untuk di Kabupaten Sumeneb itu untuk rutenya itu kesulitan lah dari faktor alamnya seperti itu. Oke.
saya coba kembali ke event ini. Rencana kapan pelaksananya dan di mana rutenya? Untuk pelaksanaan kali ini itu tanggal 22 November sampai 23 November. Berarti 2 hari ya? 2 Sabtu hari, Minggu itu ya? iya. 2 hari. Oke, bisa dijelaskan Mas, di hari itu konsepnya seperti apa aja? Untuk pelaksanaan Jelajah Bumi Cukotole yang keempat ini kita laksanakan selama 2 hari. Jadi untuk yang pertama kita kepada peserta itu kita informasikan bahwa untuk 100 peserta pertama itu gratis trip untuk yang ke Kiliang. Jadi itu akan dilaksanakan pada tanggal 22 ya? siang. Iya. Oke. Untuk meeting point-nya nanti di Pelabuhan Tungke. Berarti bermalam. Bermalam. Oke. Terus kemudian peserta yang lain, apakah ada 2 konsep di acara yang akan dilaksanakan nanti? Misalnya ada yang di kepulauan, ada yang di daratan, itu bisa dijelaskan? Betul Gimana? sekali. Karena untuk yang 100 pendaftar pertama itu kita bonus trip yang ke Kiliang. Iya. Kita siang, mungkin nanti sore kita usahakan untuk peserta yang ada di Kiliang itu untuk menikmati destinasi wisata yang ada di Kiliang terus dan bermalam. Kemudian besok paginya kita mobilisasi untuk kembali ke Tungke untuk mengikuti acara GUES. Kalau yang hari Minggu yang tanggal 23 itu murni GUES. Startnya itu di depan Kecamatan Tungke dan finish di Pantai Lombang. Oke. Berarti nanti ketika konsepnya seperti itu, artinya peserta yang memang dari luar kota, terus berkumpul di Sumeneb kota, bergeser bareng-bareng atau bagaimana ke Kecamatan Tungke? Bukan startnya di Kecamatan kota ya, bukan? Bukan. Artinya apapun caranya silakan, tapi startnya di Tungke. Di Tungke, ya? seperti itu. Gitu. Oke. Target peserta berapa itu, Mas? Untuk target peserta kita target 500 peserta. Ya. Kalau lebih masih ngatasi? Kalau lebih bisa. Oke, mestinya. Ya, saya coba bergeser ke Pak Kabid. Pak Kabid, kalau berbicara tentang kedinasan ya, tentunya disebut Porapar Kabupaten Sumeneb itu memiliki beberapa regulasi. Nah, berkaitan dengan event ini kan sepertinya event ini bisa dikategorikan special interaktif tourism. Ya, ini merupakan event sport. Nah, di Undang-Undang Kepariwisataan Nomor 10 Tahun 2009 Pasal 5 huruf B menyebutkan bahwa penyelenggaraan kepariwisataan harus berazaskan keberlanjutan sumber daya alam dan budaya. Nah, tadi kan sudah dijelaskan Pak Kibit sama Mas Sutrisno itu sebagai ketua panitia. Ada upaya untuk mengangkat sumber daya alam, ya, kemudian bagaimana tentang budaya. Nah, ini bagaimana sebenarnya pandangan dinas dengan spot tourism seperti ini, Pak Kabid, silakan. Ya, terima kasih Mas Taufan. Jadi dalam kesempatan kali ini kami tidak henti-hentinya mengucapkan terima kasih kepada komunitas kali ini komunitas kebunan mountain bike. Jadi yang sudah menyelenggarakan event GOES ini dengan mengangkat tema untuk memperkenalkan destinasi wisata, khususnya destinasi wisata unggulan yang ada di Sumeneb. Dan memang Mas Taufan benar sekali. Jadi dalam dunia pariwisata itu faktor keberlanjutan itu sangat dibutuhkan. Jadi wisata khususnya di Giliang, Pantai Lombang itu merupakan wisata yang sudah memiliki pondasi kuat untuk dikembangkan, untuk di branding. Pantai Lombang dengan pohon cemarannya, Giliang dengan oksigennya. Tinggal gimana kita secara konsisten dan berkeberlanjutan untuk membranding kedua hal tersebut. Jadi saya sekali lagi, apalagi nanti pesertanya bisa datang dari banyak yang datang dari luar, Mas Sutrisno itu sangat mendukung kepada pengembangan pariwisata kita. Jadi mereka bisa menikmati Pantai Lombang, menikmati Pulau Giliang, dan nanti pulangnya bisa secara otomatis menceritakan kepada komunitas yang ada di luar Sumeneb. Jadi pariwisata Sumeneb ini memang menjadi tugas kita bersama untuk mengembangkan destinasinya. Begitu Mas. Ya, ini mungkin kembali ke
panitia ya. Iya. Ketika tadi Pak Kabid sudah memberikan ulasan banyak tentang keunikan Lombok, sebenarnya ada satu Mas yang kita jangan lupakan. Lombok itu berdekatan dengan sebuah daya tarik wisata, yaitu Desa Kasur Pasir. Oh iya. Nah, ini kan menurut saya penting dipertimbangkan untuk menjadi salah satu rute. Lekung. Karena apa? Ya, Lekung gitu ya. Nah, mungkin Mas Fendi juga sudah tahu itu. Siap. Nah, maksud saya itu mungkin bisa dipertimbangkan menjadi salah satu rute biar ini menjadi semacam daya tarik tersendiri lagi bagi semua peserta, terutama dari luar kota. Gimana Pak Kabid menurut itu? Menurut Pak Kabid? Ya, saya sangat setuju sekali apa yang dilakukan Mas Taufan. Karena juga Desa Lekung Timur ini juga mungkin malah satu-satunya kebetulan yang memiliki potensi wisata pasir yang dijadikan tempat untuk istilahnya tempat untuk istirahat dan sudah banyak penelitian itu bisa menjadi terapi untuk beberapa macam penyakit ya. Iya. Jadi itu bisa dilewatkan untuk peserta goes dari start dari Kecamatan Tungke mungkin ada sedikit dilewatkan ke daerah Lekung Timur itu. Jadi biar juga Desa Lekung Timur mendapat kesempatan untuk diperkenalkan juga potensi desanya seperti itu. Oke. Saya coba bergeser kepada Mas Effendi. Mas Effendi, Mas Effendi sebagai goeser sekaligus juga bagian dari panitia. Betul. Apa sih Mas enaknya jadi goeser itu? Kan kadang kalau saya amati ya, kalau saya amati, saya pernah juga bergabung di klub-klub seperti itu. Berangkat pagi, kadang pulang jam 2, jam 1 itu kan kayak habis kerjaan gitu. Nah, itu gimana? Ya, Gimana Mas? kebetulan kalau untuk saya pribadi, ya aktivitas bersepeda itu selain sebagai aktivitas olahraga, Iya. ya itu stress release kalau katanya Gitu anak ya. sekarang. Ya. Jadi release. adalah waktu di mana saya melepas stres Iya, yang saya alami Iya. dengan cara bersepeda. Ya kebetulan bertemu dengan komunitas tadi yang dibahas KMB, kebetulan orang-orangnya sama, artinya dalam artian hobi pandangannya. Iya. Kalau Mas Taufan bilang tadi itu agak sedikit berbahaya. Iya. Ada yang bilang kan kalau cowok itu Iya, kalau nggak bahaya nggak cowok gitu. mungkin seperti itu Mas. Gimana Taufan. Pak Kabid? Setuju nggak? Kalau nggak cowok nggak bahaya gitu. Setuju ya. Setuju ya? Iya. Mas setuju juga? Setuju ya? Bahaya juga jadi cowok ini. Iya. Profesi sehari-hari seperti apa Mas? Kebetulan saya bekerja sebagai pendamping desa. Oh, pendamping desa ya. Ya ini. Kesehariannya yang mendampingi desa. Iya. Jadi pasti juga ada dinamika ya di dalam Ya. profesi sebagai itu sehingga kemudian bersepeda ini menjadi sebuah solusi ya. Sebuah solusi. Ya, sepakat Mas. Jadi solusi ya. Oke. Saya coba balik ke panitia. Nah, selama ini persiapan yang tinggal beberapa minggu itu apa aja, Mas? Untuk persiapan pelaksanaan bisa dikatakan kita sudah mencapai 60-70% lah. Iya. Baik dari segi rute, persiapan dan lain-lainnya itu sudah seperti Sudah. itu. Nah, Ya. ini catatan dari kami ya. Saya juga karena saya orang dinas, Pak Andre juga orang dinas. Nah, mungkin tadi pertimbangannya gimana rute yang Lekung Kasur Pasir itu bisa ini ya. Iya. Bisa diperhitungkan juga. Karena ini bagian dari promosi loh, Mas. Iya. Oke. Keunikan dari event ini tadi sudah dijelaskan. Ya. Bahwa kita ada sebagian yang dapat fasilitas ke Pulau Oksigen ya. Betul. Kemudian ke Pantai Lombok. Nah, dengan fasilitas seperti ini berapa biaya pendaftarannya, Mas? Untuk biaya pendaftaran 75.000. Fasilitas? Fasilitas itu sudah jersey, snack pagi, makan siang dan juga hadiah. Hadiah. Hadiah ya. Ini untuk yang ke Pulau Oksigen atau berbeda dengan yang di daratan istilahnya? Untuk pendaftarannya sama. Sama ya. Sama. Cuma 100 pendaftar pertama dapat Pasti fasilitas ke sana ya? fasilitas untuk yang ke Kiliang. Gitu Betul. ya. Artinya 75 free. Free. Ya, artinya gini Pak Kabid. Masih kurang apa dengan Iya, betul. partisipasi komunitas di Sumeneb dalam ikut mempromosikan Ya. pariwisata di Sumeneb. Ada komentar, Pak? Ya, makanya dengan
mengeluarkan uang hanya 75.000, Iya. untuk 100 pendaftar pertama sudah bisa dapat trip gratis yang ditanggung oleh KMB untuk menikmati Pulau Gili yang menginap ya Mas. Iya, Ya. Gimana? Kurang apa sih ya? Kurang ya. Makanya saya sangat mendukung Iya, sekali. iya. Jadi konsep Pak Bupati pentahelik dalam pengembangan pariwisata Iya. benar-benar dilaksanakan semua pihak. Jadi pengembangan pariwisata bukan hanya menjadi tanggung jawab kami, Mas Taufan. Iya, Jadi iya, iya. ini komunitas bersepeda, komunitas goeser juga sangat peduli terhadap pengembangan pariwisata. Iya. Oke, target tadi berapa? 500. 500. 500 Kalau misalnya nanti tembus sampai 700, kira-kira masih dilayani ya? Tetap kita layani. Oke, berarti minimum Iya, bisa lebih lah. bisa ya. lebih 500 minimal. Yang penting untuk yang di kepulauan itu sudah bisa terhandle, makanya ada angka harus 100 Harus ya. 100, Ini kan berhitung dengan ini ya Mas ya. Ah. Berhitung dengan Iya. akomodasi perencanaan karena pernah mengalami ini ya kemarin gitu. Mungkin Pak Kabid masih belum ya di kemarin memang. Nah, itu hal-hal seperti itu apakah juga sudah diantisipasi? Silakan yang menjawab. Kebetulan sudah coba kita antisipasi, termasuk salah satunya moda transportasi yang kita pilih untuk yang event kali ini kita menggunakan perahu. Iya. Sudah lebih pasti dan juga itu match dengan kegiatan di hari selanjutnya. Iya. Artinya sudah kita pindah karena yang kemarin Mas Taufan bilang itu iya, ada iya. kendala di penyeberangan melalui kapalnya. Ya antisipasinya kita coba pakai perahu. Yang pasti juga kita melakukan koordinasi, membaca cuacanya seperti apa nanti karena ya bagi yang tidak terbiasa dengan perjalanan laut kan mungkin agak-agak lah. Ya artinya kita kenapa memilih tanggal 22 dan 23 itu ya salah satunya juga Sudah cuaca dihitung. mencari mencoba mencari cuaca yang terbaik lah di sana. Artinya Mas Fendi bahwa ketepatan waktu dengan jadwal yang disepakati ini juga menjadi jaminan kenyamanan dan keamanan bagi peserta. Artinya memang perlulah evaluasi agar nanti tidak sampai terulang. Kemudian informasi dan cerita indah dari peserta itu nanti enak. Semoga seperti itu nanti Pak Taufan. Apakah ini sudah Pak Kabid? Sudah ada semacam diskusi awal berkaitan dengan sebagian peserta nanti akan rutenya itu di konsep di Pulau Gili yang itu bagaimana? Sudah. Jadi untuk Pulau Gili yang sendiri memang mempunyai trek kurang lebih sekitar 10 kilo itu. 10 kilo ya? Ya, jalan poros desanya itu mengelilingi pulau, konsepnya hampir sama dengan yang ada di Pulau Gili Trawangan. Jadi memang kita dalam menyusun jalan poros desa yang ada di Pulau Gili yang melingkupi 2 desa itu memang inspirasinya di Pulau Gili Trawangan. Jadi disediakan sepeda, wisatawan atau goeser itu bisa keliling pulau sambil menikmati indahnya Pulau Gili yang dengan bersepeda. Gitu. Oke. Mas Sutrisno, seandainya saya sama Pak Gep mau ikut, kira-kira masih ada slot nggak di 100 itu? Oh, masih ya? masih. Sementara sampai berapa pendaftaran? Pendaftaran kurang lebih hampir 150-an. Berarti harus ikut Pak Kabid. Ya. Harus. Karena kalau bermalam di Pulau Oksigen itu memang wajibnya seperti itu karena informasi yang saya dapat bahwa suasana oksigen tertinggi itu kita bisa dapat ketika menginap di sana. Iya, malam hari. Ya, benar itu Pak Kabid. Betul, ya. Oke. Makanya banyak wisatawan atau siapa yang ingin merasakan itu nggak akan kita dapat ketika siang ya. Ya. Jadi harus malam, jadi harus menginap. Oke. Ya. Oke. Mas Tris, target peserta kalau sampai 500 itu kan lumayan banyak untuk rute di Sumeneb dan di kepulauan. Nah, apa strateginya biar sampai 500? Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak juga kita inginkan mengenai masalah di rute, kita sudah beberapa hari kemarin sudah mensurvei. Itu kita dalam jalur, dalam rute kita akan sediakan pos 1 untuk tempat peristirahatan para peserta. Terus yang kedua mungkin
nanti kita akan persiapkan juga, kita akan koordinasi tentang masalah tentang tim medis. Tim medis. Tim oke. medis ya. Ini bicara keamanan ya. Iya, keamanan. Nah, takutnya nanti ada hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke, mungkin ada tambahan Mas? Benar, dan juga begini Mas Tovan, kaitannya dengan rute yang kita pakai itu kan kita mengupayakan seminim mungkin bersinggungan dengan jalan utama atau jalan raya. On route ya. Menghindari itu ya, off road semua. Tetap ada lah, cuman ya kita minimalisir. Ya pertama konteks kita kan adventure bike ini. Oh iya benar. Cuman karena ini event yang juga kita mempromosikan wisata dalam trek yang kita lalui, jalur yang kita lalui, setidaknya ada 3 destinasi wisata nanti yang kita lewati. Yang pertama Bukit Kalompe itu di Desa Duke, ya terus nanti juga melewati spot wisata ziarah Astagurang Garing sana, dan juga sebagai destinasi wisata utamanya adalah Pantai Lombok. Jadi kalau bersinggungan dengan jalan raya ya artinya lumayan minim lah di sini. Tapi itu tidak mengurangi konsen kita, artinya tetap kita melakukan koordinasi entah itu dengan pihak Polres yang kemungkinan nanti juga akan dibahas kita di rapat. Iya, rapat lanjutan rapat koordinasinya dengan pihak Polres, Polsek setempat. Ini bersinggungan dengan 2 Polsek, Polsek Batang-Batang dan juga Polsek Bengkek, itu tetap kita lakukan. Termasuk juga yang sudah disampaikan oleh Pak Jitris tadi bahwa kita melakukan koordinasi dengan OPD kesehatannya, bagaimana mengantisipasi sesuatu yang mungkin yang kita tidak kita inginkan. Oke, artinya dari sisi keamanan, kenyamanan. Kalau keamanan tuh kita dengan Polres dan perangkatnya, terus juga dengan tim kesehatan, tim medis itu ya. Untuk peserta yang dari luar kota itu konfirmasi sampai sekarang ini berapa sudah Mas? Hampir 150 sudah. 150. Kebanyakan untuk yang ikut trip yang ke Giliang itu kebanyakan yang justru yang dari luar kota. Dari luar kota. Ada yang dari Bali. Gitu ya? Iya. Ada yang dari Bali, ada yang dari Lamongan, dari Sidoarjo juga ada. Oke. Kalau begitu misalnya nanti ya untuk slot untuk yang 100 orang itu sudah penuh untuk berarti saya sama Pak Andri sudah ngalah aja. Karena ini untuk mereka, nggak apa-apa. Masih bisa. Ya, kita berangkat sendiri Mas. Iya, masih bisa. Saya ngikut. Iya, masa kita nggak mau ngalah sama. Betul. Apalagi orang dinas ya, harus memberi contoh juga ya. Ini contoh dia. Oke. Cukup di darat saja. Iya. Nggak apa-apa. Karena jauh-jauh ingin tahu Pulau Oksigen. Ini kan sudah luar biasa, ada effort dari mereka, usaha mereka ke sini. Kadang saya, Pak Andri, kalau ada tugas keluar kota, ini pertanyaan mereka yang paling bikin penasaran ke mereka itu, Pulau Giliang, Pulau Oksigen itu rata-rata. Nah, masa kita nggak mau ngalah? Ya. Oke. Saya coba kembali ke Pak Andri. Pak Andri, bagaimana peran dinas mempromosikan ini? Ini kan sudah bingkai konsep pelaksananya sudah jelas, targetnya orang luar. Kemudian mereka mau ke Pulau Giliang, Pulau Oksigen. Bisa dijelaskan tentang promosi dari kegiatan-kegiatan seperti ini, Pak? Ya, harapan saya panitia bisa menggandeng Pok Darwis di sana, di Pulau Giliang. Ada 2 desa di sana, Banraas dan Pancamara, dan salah satunya yang cukup aktif Pok Darwis yang di Banraas, Andang Taruna. Jadi untuk panitia kami menyarankan juga untuk branding ke peserta, sehingga nanti peserta itu tidak garing apa yang akan dilakukan di sana. Jadi selain goes juga bisa diajak untuk mengunjungi destinasi-destinasi unggulan yang ada di Pulau Giliang. Ada Batu Cangke, ada Pantai Ropet, ada Titik Oksigen. Jadi dengan menggandeng kelompok sadar wisata yang ada di sana, otomatis akan lebih maksimal proses branding untuk para goeser yang berkunjung ke sana. Oke. Pak Kabid, misalnya nanti ada dari komunitas, kan olahraga sepeda ini kalau saya lihat ini cukup bisa dianggap sebagai olahraga yang cukup berkelas ya. Karena kadang kalau di kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, di Bali, mereka rata-rata juga orang sibuk,
bagian dari pejabat-pejabat. Nah, misalnya nanti ada dari peserta ini adalah level pejabat. Nah, apa kira-kira akan dilakukan, Pak, untuk mempersiapkan hal-hal seperti ini? Ya otomatis apabila memang seperti itu ya kita harus memberikan pelayanan yang terbaik. Oke, berarti ada komunikasi ya, dibangun Ya, komunikasi ya. dengan Jadi panitia. kan nanti dari Ya. panitia kan sudah ada. Jadi Memberikan misalnya informasi. nih dari misalnya dari komunitas salah satu mungkin elit Dari, pejabat ya, di di provinsi mana, di misalnya. provinsi Iya. dari Jawa Timur atau dari Pemkot Surabaya misalnya Iya, ada yang iya, ikut iya. Mas Taufan 5 orang atau 10 orang ya sudah nanti Komunikasikan aja ya. dikomunikasikan, kita kasih pelayanan terbaik karena memang kuncinya untuk pengembangan wisata itu pelayanan karena Ya. kita menjual jasa. Ya, kepada siapapun lah ya sebenarnya. Betul. Oke, oke. Ya. Oke. Mas Trisno, di dinas kita itu ada namanya paket wisata. Nah, biasanya saya kalau ada kegiatan podcast seperti ini, saya juga memberikan informasi agar nanti teman-teman yang dari luar kota yang datang itu kita kasih informasi paket tur yang kita punya. Nah, ini paket wisata ini adalah program binaan pengembangan sumber daya pariwisata di Sumeneb yang itu pembinaannya adalah di Pak Andri di bidang pariwisata. Nah, harapan saya berharap agar ketika peserta itu grupnya sudah terbentuk, harapan saya nanti informasi tentang paket wisata itu akan saya titipkan agar disampaikan. Bisa kan ya? Siap. Dibantu. Karena ini juga saya sebagai host juga bagian dari Betul. dinas ini. Betul Pak Kabit, gimana? Betul. Saya sangat setuju sekali. Ya, jadi itu nanti akan saya coba kirim filenya. Nanti saya yakin teknik-teknik promosi seperti ini akan kemudian memberikan efek. Mungkin tidak sekarang. Ya. Tapi ada baiknya misalnya nanti setelah terkumpul 20 peserta di grup WhatsApp, kirim flyernya lagi. Terkumpul 20, kirim lagi. Nanti itu mereka akan menjadi bahasan diskusi. Harapan saya begitu, Mas Wendy ya. Betul. Oke. Nah, bagaimana berkaitan dengan kesiapan akomodasi bagi peserta yang di kepulauan? Untuk persiapannya kita sudah menghubungi pihak-pihak terkait yang ada di Giliang, seperti apa yang disarankan oleh Pak Kabit tadi, bahwa kita disarankan untuk bekerja sama dengan Pak Darwis seperti itu. Ya, kita juga sudah dapat informasi tentang masalah transportasi perahunya, juga homestay-nya juga sudah. Konsumsi juga sudah dijamin sudah, ya? Termasuk juga yang di daratan ya? Sudah, Ya. sudah. Oke. Acara nanti misalnya di pantai Lombong itu setelah sampai sana apa acara inti di sana? Termasuk juga malam yang di mana di Pulau Oksigen, bisa dijelaskan? Untuk acara yang malam kita yang malam minggu lah Iya. di Giliang kita akan juga menyuguhkan hiburan ke peserta yang menginap di sana, baik hiburan yang sifatnya live musik atau apa gitu. Juga kita akan menampilkan memanfaatkan Pak Darwis yang ada agar nantinya bisa menyampaikan sekelumit lah cerita tentang apa adat-adat yang ada di Giliang seperti itu. Untuk yang di Lombang, kita setelah peserta kita finish di Lombang, kita juga ada acara hiburan juga dan acara peloteran undian. Oke. Itu konsep di mana? Di Lombang. Di Lombang ya. Artinya memang sudah disiapkan betul acara di mana di Pulau Oksigen ya, di Giliang sama di pantai Lombang. Nah, sebelum saya akhiri Mas Sutrisno, kegiatan ini merupakan satu di antara 110 kalender event yang digagas oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb. Nah, apa pendapat Anda berkaitan dengan pelaksanaan kalender event ini yang memang tujuan pimpinan kita ya Bapak Bupati adalah untuk menggerakkan ekonomi masyarakat dan lain sebagainya. Dan ini menurut pendapat Anda sendiri sebagai pelaku komunitas yang fokus di goes ya, di bersepeda, olahraga sepeda ini, apa tanggapan Anda? Pertama saya ucapkan banyak terima kasih khususnya ke Pemkab Sumeneb, Bapak Bupati, yang telah juga banyak mensupport tentang pelaksanaan event ini juga seperti itu. Karena kita untuk pelaksanaan event
Goes Jelajah Bumi Joko Tole ini bukan cuma diikuti oleh peserta lokal. Iya. Kita target kita itu untuk memperkenalkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sumeneb ke pihak luar. Iya. Pihak luar ternyata alhamdulillah dapat antusias yang cukup baik dari luar. Salah satu bukti untuk pendaftar pertama itu kebanyakan sudah dari luar. Dari mana Mas? Bisa disebut? Dari Bali juga ada. Bali ya. KSOP itu Dinas Perhubungan Laut itu. Ya? Iya. 30 orang itu justru dari Bali. Biasa ya. Iya. Lainnya lagi mungkin? Dari mana lagi? Dari Lamongan juga ada. Lamongan ya? Iya, dari Lamongan. Dari Surabaya juga ada. Dari Jawa Barat mungkin? Masih belum. Masih belum. Ya, artinya waktu 4 minggu banyak kemungkinan ya. Iya, ada kemungkinan masih ya. Oke, mungkin yang lain mungkin Mas? Bisa harapan-harapan dengan iya. hal yang tadi itu. Iya. Kalau ini sebagai sarana untuk promosi wisata, saya rasa bisa dikatakan cukup efektif. Iya. Artinya bahwa banyak yang tertarik orang dari luar. Iya. Ya ketika mereka mendengar, mereka tertarik untuk mengikuti, itu sangat efektif berarti. Iya. Terus yang kedua, kita juga mencoba merumuskan bagaimana ada dampak dari pelaksanaan event ini, termasuk dampak secara ekonomis kepada masyarakat yang ada di sekitar lokasi kegiatan, termasuk kita menggandeng UMKM yang ada di sekitar untuk bekerja sama dengan kita, entah itu menyediakan makannya dan segala macam. Termasuk juga kalau dengan yang kaitannya dengan pelaksanaan di Giliang, kita mengupayakan bagaimana teman-teman peserta itu nanti sebisa mungkin menikmati destinasi yang tadi disebutkan oleh Pak Kabid. Dan juga supaya ini memberikan dampak, kita mencoba mengkoordinasikan dengan komunitas atau masyarakat setempat di sana, menggunakan moda transportasinya supaya mereka bisa sampai ke tempat destinasi. Ya, artinya cuman ya nanti terkait dengan konsekuensi harganya itu berapa, ini masih dalam taraf kita berkoordinasi. Artinya bagaimana tadi Pak Kabid bilang wisata itu adalah bagaimana cara kita melayani tamu yang datang, itu nanti kita koordinasikan bagaimana itu bisa diterima sama-sama enak lah betul. Nanti seperti itu. Artinya biar kondisi industri pariwisata di Sumeneb itu saling menguntungkan dalam konteks saling memberikan rasa nyaman dan aman ya. Jangan sampai berurusan kemudian kecewa. Nah, ini tidak bagus juga. Makanya teman-teman panitia juga dari dinas ini akan selalu kita harapkan untuk selalu terus koordinasi. Saya kira itu dulu untuk pertemuan kita kali ini. Mungkin ada closing statement dari Pak Kabid? Ya, saya terakhir mengajak komunitas goeser baik yang di Sumeneb maupun di luar Sumeneb untuk bergabung bersama KMB dalam Jelajah Bumi Joko Tole ini. Kita ramaikan bersama event itu. Saya kira kita akhiri dulu, Pak semua. Kita bertemu di lain waktu. Terima kasih atas kehadirannya. Sobat wisata, demikianlah acara podcast kita kali ini. Kita berjumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo ke Sumeneb.